Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan online ini. Selamat malam teman-teman, selamat malam Ibu Tami. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu istirahatnya dalam bergabung dalam pertemuan online ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai draft skripsi yang telah kami susun. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mendapatkan masukan dan saran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, tadi saya udah sempat baca. Boleh, ini udah selesai semua? Sementara semua selesai Bu, namun untuk ada beberapa yang masih dummy data, seperti nilai permeabilitas tanah. Oh, nilai permeabilitas. Sebentar ya, ada tuh berarti mau tabii juga. Oke, coba di scroll. Tadi tuh sambil kita cek penulisannya ya. Baik Bu. Scroll ke bawah aja. Sebentar coba. Tadi tuh yang kirim tuh siapa? Putri ya Put yang kirim Iya saya. Ibu. Oke, sebentar. Sambil saya juga buka deh. Oke, lihat di halaman. Sebentar. Aduh. Di halaman. Oke. Untuk yang kata kunci dulu ya, untuk yang abstrak. Pakai penghapus Pak. Penghapusnya mana? Dari penghapusnya di situ. Untuk yang kata kunci di abstrak itu pastikan disusun berdasarkan alfabet. Berarti nih, kalau yang tadi kan ada evaluasi drainase, kapasitas drainase, banjir, sumur resapan. Berarti banjirnya dulu ya. Banjir, evaluasi drainase, kapasitas drainase, dan terakhir sumur resapan. Baik Bu. Nih, apa ya? Apa jangan nggak usah ini mah nggak usah udah kayak gini doang. Emang bisa? Ini maksudnya terus terus untuk kata pengantar itu dibuatnya 1 lembar ya. Oh, 1 lembar ya Bu? Ya 1 lembar. Terus itu terus tadi kita lihat bab 1 ya. Bab 1. Nanti berapa loh Pat? Terus sebentar. Oke, jadi ini tuh pakai pemetaan pakai GIS ya? Pakai ArcGIS? Ya Bu. Berapa? Pakai ArcGIS berapa? Oh, 10.8. 8. Oke. Yang mana sekarang? Wahada dulu terusnya nyalfa tulis wahadanya pakai mata BI. Terus kayak ada tulisannya. Oke. Perencanaan. Jadi di sini sampai ke perencanaan sumur resapan. Iya Bu. Nah, untuk data permeabilitas tanahnya itu? Sementara kemarin pakai data yang dekat Bu. Kemarin kan sempat lihat ya ada penelitian di UIK. Nah itu pakai nilai itu dulu Bu.
Oh gitu. Nah, soalnya kan kita bingung apakah kita harus ke lab atau bagaimana gitu. Itu kemarin datanya dapat dari mana? Penelitian sebelumnya? Iya Bu, itu dari SCP. Oh datanya jauh sih Bu, masih di Wika Bu kalau yang itu data Dari nilainya. Wika? Iya, Wika. Oh Wika. Wika iya Bu. Masih sekitar Oke. lokasi penelitian sih. Hmm. Terus analisis hidrologinya di sini. Cek di 3.4 halaman 27. Oh ini penentuan ya, sorry. Penentuan wilayah. 12. Oke. Udah selesai semua belum? Al-Amin Mas Arif Lisukun kata Bapak. Terus yang mana? Yang ini Al-Amin, yang ini. Ya udah, itu berapa jadi? Oleh 12. Mm-mm. Lakot, Makalah holakna. kol-kolah kubro. Mm-mm. Oh, kubro. Kubro ding. Mm. Terus perencanaan kontrol kapasitas. Berarti di sana dilakukan ini kan, pengecekan saluran drainase yang existingnya kan? Udah Bu, survei kita Bu di lapangan. Kayaknya yang di pengumpulan data, data yang dipakai ini data primer dan data primernya survei lapangan dimensi, data sekundernya data curah hujan harian 2013, peta administrasi. Ini data curah hujannya, ada pos curah hujan terdekat nggak dengan lokasi tersebut? Kemarin sih berdasarkan informasi dari BMKG yang terdekat itu stasiun kebun percobaan Cimanggu sama kebun apa sih? Sama kebun raya. Bu. Terus yang diambil datanya yang mana? Dari 2 stasiun itu? Itu keduanya kalau nggak salah. Kalau Dua-duanya kemarin, diambil. ya Bu. Terus analisa. Di sini kan kalau saya lihat, ini udah analisis hidrologinya, hidrolikanya, kontrol kapasitas saluran existing, perencanaan fasilitas. Berarti di sini saluran yang existing itu kalian redesign lagi atau gimana? Saluran existing itu Bu, berdasarkan perhitungan sih sebenarnya masih mencukupi sih Bu dengan debit air hujan itunya. Terus? Penyebab kalau dari penelitian itu penyebab terjadinya banjir itu karena saluran dari jalan ke drainasenya yang mampet sebenarnya Bu, itu. Jadi terjadi genangan di jalannya. Secara kapasitas untuk saluran existing itu masih mumpuni Bu. Oh gitu. Oke. Nah, di sini untuk yang sumur resapan ini berapa titik yang rencana, maksudnya sebagai simulasinya? 6 titik kemarin kalau saya ini Bu. 6 titik. Simulasinya. Oke. Terus kita lihat dulu bagian alirnya ya. Simulasi dalam data. Udah selesai Bu? Kalau ketemu Proses curah hujan, kita administrasi topografi, pengelolaan, drainase, dan mat asli itu apa sih Mah? mat asli di sub. Mat asli. Yang itu yang mana? Yang sebelah mana? Ketemu. Ada nggak? Udah kan? Nah itu tuh. Udah ya? Udah. Analisis data. Oke. Analisis data. Kontrol GS lebih dari kita. Ya. Tidak didesain. Oke. Ya. Sumber resapan kesimpulan. Selesai. Oke. Penelitian ini dilakukan pada ini untuk yang lokasi penelitian yang di bab 4 ini ditambahkan titik koordinat ya. Harusnya di bab 3 pun disebutkan lokasi penelitiannya. Bentar. Nah, di metode penelitian ini kan gini loh.
yang namanya di metodologi penelitian itu pertama disampaikan lokasi penelitiannya di mana. Nah, terus misalkan karena ini kan pengambilan datanya kualitatif ya, Hmm. kuantitatif, sorry. Balik kuantitatif kan otomatis lebih banyak mengambil data sekunder gitu kan. Tapi lokasi tetap harus dicantumkan juga di sini ya. Terus, nah kan tadi kalau saya baca di bab 2 itu ada penggunaan ARGIS. Nah, di sini di bab 3 pun harusnya disinggung juga penggunaan ARGIS itu fungsinya untuk apa? Perhatian dilakukan pada jalan dadali kalau ada. Nah, untuk kalau untuk di hasilan pembahasan, yang pertama itu adalah overview dari si lokasi tersebut disampaikan gitu kan. Itu bagaimana. Justru kalau untuk yang kalian tulis di sini lokasi penelitian ini lebih tepatnya harusnya di bab 3. Ini Berarti dipindah ya Bu? iya, pindah. Ini harusnya di bab 3 untuk lokasi penelitian. Iya Bu. Oke, terus nanti deh sambil saya kasih juga contoh deh yang kayaknya ada referensi untuk penulisan hanya untuk pembanding aja. Baik. Saya kirim berdasarkan bentuk visinya. Tumpukan sampah plastik. Ini di halaman 32, plastiknya itu jangan pakai C ya, tapi pakai K. Undang-undang nomor 3. Seperti yang disajikan dalam lampiran, nggak usah pakai tabel, udah lampiran aja, lampiran L4 bisa. Oh, ini yang dekat ini ya BPJS Ketenagakerjaan itu di situ, daerah situ bukan? Ya Bu, di situ dekat PUPR. Enam lagi. Yang mana? Yang belum yang mana? Coba dicek lagi. Coba cek lagi satu-satu. Yang sudah Alfa tulis, terus cek juga yang di sini. Ini ada berapa yang sudah diberikan yang sudah diberikan garis itu dihitung sama nggak dengan yang sudah ditulis? Udah sama. Coba dicek lagi. Cek lagi dari awal. Dari ini. Harusnya dari Watin. Putih. Ini udah. Ini udah. Ada pun dari daerah tangkapan yang disebut 18 4 meter kan Biru. ada kalau material lebar cep terus sebentar. Nah, ini kalian cek di yang 4.2.2 penentuan izin wilayah kan kalian bilangnya di sini bla 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 seperti yang dilampirkan pada lampiran data curah hujan kemudian diperoleh nilai Airmax hariannya seperti pada tabel 4.1. Ini kan kalian mencantumkan tabel 4.1 nilai Airmax harian. Ini dari tahun 2013 sampai dengan 2023. Ya kan? Dengan dua stasiun hujan. Nah, ini kenapa ujuk-ujuk ada 4.2 tanpa di sini dimension nggak ada 4.2-nya nggak di redaksi ini? Tahu. Nggak ada kan? Nggak ada Bu.
Nah, mungkin gini ya. Karena luas daerah tangkapan air kurang dari 500 km persegi, maka perhitungan hujan rata-rata kawasan menggunakan metode rata-rata aljabar dalam kurung tabel 4.2. Ya enggak? Ya kan? Setidaknya kan di situ menunjukkan bahwa data rata-rata hujan menggunakan metode aljabar itu ada di tabel 4.2. Data yang Air Max-nya itu dari 2. Tulis aja seperti itu. Bisa nggak pakai itu? Emang bisa di-raut? Nggak bisa. Terus analisis frekuensi dilakukan dengan parameter statistik distribusi normal dan ganda dengan hasil seperti pada tabel. Oke, ini oke ya. Kata-kata X bar oke sip. Kemudian lakukan perhitungan. Sebenarnya ini kan rumus-rumus nilai rata-rata curah hujan, standar deviasi, ini udah ada kan di bab 2 ya? Iya, Bu, udah dibahas. Nah, sudah dicantumkan kan, X bar itu, menghitung X bar itu bagaimana, menghitung nilai standar deviasi bagaimana, terus koefisien variasi dan lain-lainnya sudah ada ya di bab 2. Jadi di bab 4 itu sudah tidak boleh mencantumkan lagi yang namanya rumus, tapi langsung hasilnya aja. Nah, ini kan sebenarnya menghitung nilai rata-rata curah hujan 192,1136. Ini sudah ada kan sebenarnya di tabel 4.3 itu? Sama nggak? Sama, Bu. Sama kan? Iya. Terus nilai standar Sama. deviasi. Nah, nilai standar deviasi itu ini, nah untuk yang X bar ini, untuk yang 192 ini, pokoknya gini, pokoknya yang namanya rumus-rumus itu sudah tidak boleh dicantumkan lagi di bab 4, tetapi bab 4 itu hanya memang sudah membahas hasil. Kalaupun kalian mau menyebutkan dilakukan perhitungan nilai tendensi sentral dengan nilai dispersi sebagai berikut. Nilai rata-rata curah hujan diperoleh dengan menggunakan persamaan, misal yang di bab 2 ya, dengan perhitungan dengan menggunakan persamaan 2.1 diperolehlah nilai rata-rata curah hujan sebesar 192,1136 mm. Nah, B, untuk nilai standar deviasi data curah hujan dengan menggunakan persamaan berapa diperolehlah nilai S-nya sama dengan 40,3043. Begitupun yang C, D dan E. Kayak gitu ya. Sudah tidak boleh mencantumkan rumus lagi di bab 4. Jadi langsung hasil aja ya, Bu? Langsung hasil aja dan sebutkanlah hasil tersebut dihitung dengan menggunakan persamaan yang ada di bab 2. Persamaannya itu ada persamaan berapa? Entah 2.2, entah 2.3. Nanti kamu sesuaikanlah dengan yang ada di bab 2 tersebut. Gitu. Terus distribusi log normal, oke. Nah, ini pun sama, yang di sini pun. Harusnya kan memang semua rumus-rumus sudah dituliskan di bab 2 ya. Kayak gitu. Aja sih, terus rekapitulasi, oke, nilai CS. Masih ada yang udah belum? Ada distribusi, oke. Nah, kayak gini aja, kayak uji C kuadrat distribusi log parsen 3. Nah, itu tuh dari misalkan kayak yang ini ya, kayak kalian menghitung dari uji C kuadrat distribusi log parsen 3. Nah, itu yang dipakai tuh akhirnya yang mana gitu. Kalau memang mau mencantumkan perhitungannya, itu nggak apa-apa, simpan di lampiran.
detailnya seperti ini gitu. Baik, Bu. Tapi Bu kalau misalkan yang ini detail ininya udah di bab 2 itu berarti nggak perlu di bab 4 udah nggak ada Bu ya? Apa? Nggak perlu dicantumin sih. Kalau yang misalkan perhitungan C kuadrat ini udah dimasukin di bab 2, udah ada di bab 2, berarti di bab 4 itu nggak perlu didetailin seperti ini kan? Iya. Langsung hasilnya. Jadi kalau kayak gini nih, kalian kan di bab 4 itu hanya misalkan kayak gini. Kalian nulis nih kayak kesimpulan analisis frekuensi, tabel 4.8 kesimpulan uji kecocokan. Ada distribusinya normal, like persen 3, ada C kuadrat, sama ada Smirnov, Kolmogorov. Udah aja, tinggal tulis kayak gini aja. Hasil-hasilnya saja. Baik. Nah, ini kalau saya kan tadi itu data curah hujannya itu 10 tahun ya. 10 tahun Bu. Di sini kalau saya baca analisis curah hujan periode ulang untuk saluran tersier menggunakan periode ulang 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Kenapa nggak 10 tahun? Distribusi normal ini ya. Nah, yang 4.2.6 di sini kan ada analisis curah hujan periode ulang. Nah, di sini kalian itu menggunakan periode kala ulang. Ini periode kala ulang ya? Iya Bu. Periode kala ulangnya hanya yang 5 tahun. 5 tahun. Kenapa? Ini saluran, kalau saya boleh tahu, saluran drainasenya, saluran primer, sekunder, primer atau sekunder? Tersier, Bu. Ini? Tersier. Tersier. Iya. Kalau berdasarkan peta Kota Bogor ya. Oh, petanya. Oke. Iya. Kalian cek lagi. Untuk saluran drainase yang tipe tersier, kan kalau itu pasti ada perhitungan kayak misalkan ada umur layanannya. Nah, ataupun umur penggunaannya. Itu kan ada umur penggunaannya misalkan 10 tahun, 20 tahun, atau 15 tahun. Kalian cek lagi untuk yang saluran drainase tersier, itu umur layanannya itu ada di berapa tahun. Nah, itu nanti dicocokkan lagi dengan analisis curah hujan periode ulang. Apakah memang hanya cukup di kala ulang 5 tahun saja, ataukah memang harus ditambahkan dengan kala ulang 10 tahun dan 20 tahun. Seperti itu. Jadi kalian harus tahu umur layanan dari saluran drainase tersier itu direncanakan untuk berapa puluh tahun. Karena nanti untuk berpengaruh terhadap perhitungan analisis curah hujan periode ulangnya. Terus perhitungan debit saluran berdasarkan hasil analisis menggunakan software ArcGIS diperoleh elevasi. Oke. Panjang saluran 1.000 meter, panjang saluran, konsentrasi, perhitungan intensitas hujan. Di sana mayoritas tutupan lahannya apa? Rata-rata sih pemerintahan ya, Pak. Banyak instansi gitu. Berarti bangunan. Ya, bangunan. Berarti udah ini luas daerah tutupan lahannya, bangunan beratap, area terbuka, oke. Ya. Berarti nilai C-nya pakai yang berapa? Dirata-ratakan. Pakai yang C gabungan ini Bu ya 0,55 ya. Jadi dapat 0,5. Perhitungan debit terencana rasional dengan 3 parameter yang koefisien gabungan. Oke. 0, ini kalau mau nulis rumus ya, kita sama dengan 0,002778 titik C titik I titik A gitu ya. Jadi biar agak kelihatan, oh iya rumusnya tuh memang terpisah gitu. Jangan 0,002778 CIA.
Udah selesai. Udah selesai? Udah. Itu pensilnya yang mau dibawa ke sekolah yang mana? Yang ini aja. Ya udah. Penghapusnya yakin mau dibawa? Nggak hilang. Kalau hilang udah total. Mau dibawa nggak? Tapi nanti kalau sudah selesai harus dimasukkan lagi ke tas. Oke? Hilang itu pensil bagus itu. Masih ada pensilnya. Ini buku-bukunya dimasukkan lagi. Terus botol air minumnya jangan lupa. Oke. Terus analisis hidrolika di masjid Saladin. Buku-bukunya udah sesuai untuk besok. Sudah. Berdasarkan pengukuran di masjid Saladin drainase existing diperoleh bentuk saluran trapesium seperti yang tadi. Oke, ini di saluran drainasenya memang bentuk saluran drainasenya yang ada di sana kan? Iya, Bu. Ada Bu. Oke. Ini simpan lagi. Ini apa buku tulisnya? Udah, Mas. Ini rata lebar atasnya 1,3 lebar bawah 0, ketinggiannya 1,33 meter. Oke. Hasil survei lapangan. Ini hasil survei lapangan yang dilakukan oleh kalian. Betul Bu. Kenapa 2014? Salah itu bukannya 2024 nih. Oh, 2024 tuh harusnya, Bu. Salah itu Bu, salah Bu. 2024. 14. Itu sebenarnya perhitungan ibu saluran, perhitungan ibu saluran dan penelitian ibu saluran. Samaan mining ada lebar atas 1,3, oke, lebar bawah yang tinggi 1,28. Sebentar. Kalau yang di analisis hidrolika yang di masjid saluran drainase existing itu tingginya 1,33. Ya, yang di halaman 47 yang paling bawah. Nah, terus kan kalian melakukan perhitungan debit saluran ya, halaman 48. Di sini tingginya 1,28 meter, terus yang di atasnya 1,33. Itu gimana? Tah. Oh iya, Bu, itu salah penulisan ya, Bu. Jadi mana yang dipakai? Yang benar halaman 48, Bu. Perhitungan debit saluran. 28. 1,28 ya. Berarti Ya Bu. aku dapat lagi. Yang baru nanti aja. Makan yang lama aja dulu di itu yang di kulkas. Ada di kulkas. Aku simpan di kulkas. Terus berarti 1, nah, ini pun yang lebar atasnya kan di atas 1,36, di bawah 1,30. Jadi yang benar yang mana? 30. 1,30 ya. Oke, itu ditutup lagi kulkasnya saya. Ya, aku pengen makan nasi dulu. Pasnya tutup ya. Kulkasnya ditutup dulu pintar. 1,30 lebar bawah. Berarti diperbaiki ya. Baik, Bu. Baik Bu. 1,36 harus disamakan tadinya 1,30. Terus tingginya itu di sini 1,28, kalian itu 1,33. Beda. Lumayan bedanya. Luas penampung 1,38. Oke. Keliling basah, jari-jari hidrolis, koefisien kasaran dari lampir. Oke, kemudian saluran dan asal analisis. Oke, di saluran berarti QS. Oh, pakai A, Sapar NR. Oke, A-nya 1, oh ya, oke. Sebentar. Luas penampang itu satuannya apa? Luasan itu. Meter. 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 Meter Bu. Meter persegi. Meter persegi. Sok. Rumusnya itu apa? Luas penampang ini bentuknya Trapesium. trapesium. Ayo. Meter persegi atau meter kubik? Luasan. Meter persegi Bu. Persegi ya. Itu kenapa meter kubik? Baik Ayo. Bu. Terus. Nah, cek lagi ini. IS sama dengan A 1,38 seper 0,14 dikali 0,4 S-nya. S-nya kenapa masih S? S-nya bukannya 0,0147 pangkat setengah, di sini masih huruf S. Oh iya, Bu, itu Ya kan? typo, Bu, Pak. Isi Nah, lupa ganti, Bu. coba cek lagi ya.
A-nya itu kan 1,38 dikali 1/N, N-nya itu 0,014 dikali R-nya itu 0,4 pangkat 2/3 dikali S-nya itu berarti 0,0147 pangkat setengah. 47 setengah. Pangkat 1/2. Yakin ini 6,45 meter kubik per jam? Cek lagi. Saya coba Ibu. Cek lagi. Soalnya kalau ini salah nanti itu berpengaruh lagi ke bawahnya. Oke, kita lihat Baik, Bu. lagi. Dalam proses evaluasi kapasitas saluran drainase dilakukan kontrol untuk memastikan bahwa kapasitas saluran cukup menampung bencana. Berdasarkan analisis hidrologi diperoleh kita 4,44 meter kubik per jam. Oke. Kita itu berarti tadi hitungannya ada di ini yang yang pakai CIA. Sedangkan hasil analisis hidrolika diperoleh debit saliran. Nah, cek lagi ya yang 6,45 ini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, arenya lebih. Syukur-syukur sih tetap 6,45, tapi saya itu terus nanti mengelola aliran debit. Oke. Perencanaan fasilitas drainase, koefisien aliran, cek gabungan oke, 0,55 intensitas hujannya iya, debit rencana. Nah, debit rencana kita 4,43 meter kubik per detik, diambil 10% oke, konsentrasi ada di atas tadi. Koefisien permeabilitasnya berarti diambil dari yang dari WIK itu. Iya, UIK itu, Bu. Oke. Nah, kalau kata Bu Nita gimana? Apakah cukup yang dari UIK tersebut? Nah, itu untuk Bu Nita sampai saat ini belum ketemu lagi ya, Bu? Katanya Iya, masih Bu. cuti. Iya. Iya, Bu Nitanya masih di Malang. Tapi udah Masih ada cuti, Bu. Enggak Apa, Bu? cuti. Lagi ada pelatihan. Belum, Bu sih. Coba kalau memang nilai K-nya itu memang sudah bisa pakai yang itu aja, oke, ini bisa dilanjut. Tapi kalau misalkan ternyata kata Bu Nita, oh ya harus ada perubahan, ya berarti kalian harus merubah untuk nilai koefisien permeabilitas ini. Jadi sumur resapan rencana 0,5 meter ini dari mana? Jadi sumur resapannya ini. Itu perencanaan. Kenapa? Perencanaannya segitu, Bu. Perencanaannya ini perencanaan yang akan diterapkan di lapangan Iya, Bu. berdasarkan apa? Ya, ini kemarin tuh ya perkiraan kita aja sih, Bu, dengan diameter segitu kira-kira cukup atau enggak, kita baru percobaan aja sih, Bu, ini. Jadi untuk Trial and error. betul, Bu. Trial kira-kira dengan dengan kalau kita kemarin sih di lokasi kemungkinan yang bisa untuk sumber resapan itu ada di trotoar, ada yang masih ada lahan kosong sedikit, kemungkinan di situ sih, Bu. Jadi diameternya tidak bisa terlalu besar sih itunya untuk lokasinya. Oke. Disesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti itu. Betul, Bu. Jadi kita coba dengan 0,5 meter, kita tinggal kebutuhannya berapa, kita bagi untuk berapa titiknya. Gitu sih. Oke. Coba nanti sambil saya baca-baca jurnal juga. Oke, debit sumur resapan, kedalaman sumur resapan itu F 2,5, 2,75, H, kita ke FK, H-nya 2, H-nya ini 263 meter. Hah? Kedalaman sumur resapannya 263 meter. Bukan sebelum ambil. Apa jadi Jadi gimana nih? Kan kalau kita lihat T per FK kitanya itu 0,04. Dibagi F-nya itu 2,75. Oke, and then nilai K-nya itu 0,000 sekian. Terus dikalikan dengan 1 min E dikalikan dengan minus 2,75
dikalikan K dikalikan dengan T. T-nya itu K dibagi dengan Pi R. R itu 0,5 kuadrat. Ini yakin hasilnya 263 meter. Sumur resapan 263 meter. Cek lagi ya. Iya, Bu. Nah, ya, saya masih agak sangsi dengan kedalaman Dalamannya sumur. dong. Masa sih sumur resapan sampai kedalaman 200 meter ya? Iya, itu sama pengeboran minyak. Iya kan itu beda. Kan ini sumur resapan. Terus debit sumur karena ini debit sumur resapan F-nya sebentar. Saya curiganya sebentar. Debit sumur resapan. Q resapan sama dengan F kali K kali H. F-nya 2,75, H-nya 0,00, H-nya. Nah, ini kalau H-nya, cek lagi H-nya. Ya, karena kalau H-nya kurang tepat, berarti ya. Oke. Nah, fokusnya di sini ya, di perencanaan fasilitas drainase ya. Dihitung ulang ya. Baru nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Lalu, untuk kesimpulan dan saran, pastikan di kesimpulan itu adalah menjawab dari tujuan penelitian. Ya, jadi nggak boleh kemana-mana. Tujuannya apa? Berarti dijawablah di kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian kalian. Ya. Cek lagi, ini apakah kesimpulannya sudah menjawab dari tujuan penelitiannya. Lalu untuk saran itu pastikan memang sarannya itu tidak jauh dari berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Terus ini dikatakan kelas lampiran, oke. Itu ya, palingan coba dicek lagi yang bagian 4.5 ya. Coba nanti ya benar nggak 4.5? Ya, 4.5 di perencanaan fasilitas drainasenya. Coba dibuat di Excel, buat rumusnya. Nah, jadi nanti kan tinggal ini apa? Tinggal masukkan angkanya aja, ya. Baik, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya Boleh. terkait ini kan untuk tujuan penelitian kan ada dua ya Bu. Pertama untuk mengetahui kondisi saluran drainase existing, yang kedua untuk mengetahui kapasitas saluran drainase existing. Berarti kan untuk hasil kan dua juga ya Bu? Ya, sebentar, Mbak, sambil saya lihat. Atau enggak kita lihat di rumusan masalahnya. Rumusan masalah. Batasan masalah. Nah, bagaimana kondisi saluran drainase existing pada jalan dari Kota Bogor? Apakah kapasitas saluran drainase existing? Nah, iya. Dua aja. Berarti untuk sumur resapan itu disematkan juga di hasilnya atau bagaimana ya Bu? Itu kan sebagai solusi ya tambahan. Untuk mengetahui kondisi saluran drainase existing, dan kalau nomor 1 sudah jelas, kalian ingin mengetahui bagaimana sih kondisi saluran drainase. Nah, kalau yang nomor 2 itu untuk mengetahui kapasitas saluran drainase existing, kayaknya ya, sebenarnya kalau kita
lihat dan kita baca antara nomor 1 sama nomor 2 tuh sama deh. Untuk mengetahui kondisi saluran drainase existing pada Jalan Dadali Kota Bogor. Untuk mengetahui kapasitas saluran drainase existing pada Jalan Dadali. Maksudnya kan dari kondisi itu kan bisa terjawab juga kan bagaimana kapasitas saluran drainasenya. Iya nggak sih? Nah, saran saya yang nomor 1 itu adalah untuk mengetahui kapasitas saluran drainase existing. Nomor 1 ya. Jadi nomor 1 yang sekarang itu dihapuskan. Yang nomor 2 itu dijadikan nomor 1. Nah, yang nomor 2-nya itu singgunglah tentang sumur resapan. Soalnya kan kalian sudah melakukan analisis untuk kebutuhan sumur resapan ya. Iya. Ya. Ntar aja. Kayak gitu ya. Baik, Bu. Coba di itu dulu, dibenerin dulu untuk tujuan penelitiannya, untuk perumusan masalahnya juga. Terus perbaiki juga itu yang tadi 4.5-nya ya. Baik, Bu. Ada yang tanya Untuk izin bertanya Bu, untuk perencanaan sumber resapannya yang kita pakai ini udah benar belum Bu ya? tadi? Untuk perencanaan sumber resapannya yang kita pakai ini udah benar seperti ini nggak Bu? Apa ada yang salah nggak sih Bu? Selain di luar hitungan Bu ya? Cara perencanaannya. Perencanaannya itu sih kalau saya baca sih udah benar ya. Cuma saya masih sanksi yang itu aja. Yang tadi Yang 200 perhitungan 4.5 itu, yang kedalaman sumur resapannya sampai ratusan meter. Ya, kita juga emang agak ada sedikit kebingungan sebenarnya pas perhitungan kemarin kita ngikutin referensi ini, makanya masa sih 263, cuma makanya kemarin kita ya udahlah kita coba konsulin dulu rumus yang kita gunakan apakah sudah benar atau belum. Itu ininya yang penting kita ada nanti ada input dari Ibu gitu ininya. Kira-kira yang ini salah, ini yang benar, ini salah, ini benar. Karena kita di sini masih bingung sih ya dari hanya ada beberapa referensi rumusnya sih sama yang digunakan. Cuman hasilnya kita aneh juga sih, memang dalam banget masa sih. Iya, coba nanti sambil saya baca-baca juga ya jurnalnya tentang perencanaan sumur resapan. Kalian pun coba baca lagi jurnal-jurnal yang memang mengarah tentang perencanaan sumur resapan ya. Maksudnya kan ini sumur resapannya yang berhubungan dengan saluran drainase gitu. Kemarin sih kita ya udah referensi dari ada jurnal sama dari buku juga sih Bu ini. Emang rumusnya sama. Sama ya, kan, sama ya. Sama, cuman penerapan kita belum membandingkan ini contohnya penerapannya bener gak sih gitu kan hanya dicantumin rumusnya aja nggak berikut contoh perhitungannya sebenarnya hasilnya segini. Tidak ada contoh itunya sih di jurnal langsung sekian langsung hasil kan tidak ada proses penghitungannya sebenarnya. Ya emang kalau di jurnal seperti itu. Coba nanti sambil saya coba cari di repositorinya IPB tentang perencanaan sumur resapan. Kalaupun ada nanti saya coba kirim ya. Baik, terima kasih. Buat referensi. Coba nanti sambil dicek juga ya itunya apa perhitungannya. Baik Bu, nanti saya cek lagi Bu. Nanti coba insya Allah besok deh saya coba buka di repositorinya IPB. Kalau ada nanti saya langsung kirim ke kalian. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya Bu, makasih. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Ya. Ini kan untuk tujuan penelitian kan jadi ada 2 ya Bu, untuk mengetahui kapasitas dan perencanaan sumur resapan. Berarti ini berpengaruh pada judul juga ya Bu? Judulnya apa tadi teh? Judul evaluasi kapasitas saluran drainase pada Jalan Dadali. Oh, it's okay, nggak masalah. Kan jadi gini, kalau yang namanya evaluasi itu kan berarti kita akan ada memberikan feedback ya. Oh iya, kita melakukan evaluasi terhadap saluran drainase tersebut. Oh ternyata saluran drainase tersebut misalkan ya tidak bisa menampung bibit aliran gitu kan. Nah berarti kan
itu dilakukan evaluasi. Evaluasinya itu harus pasang apa sih? Nah, misalkan kalian ini buatlah rencana saluran drainase, sumur resapan kayak gitu. Nggak masalah, udah itu aja. Cuma nanti untuk di rumusan masalah sama di tujuannya aja ya. Disinggunglah, kalau itu kan kalau saya baca tadi antara nomor 1 dan nomor 2 tuh sama poinnya gitu. Gitu. Coba besok deh insya Allah saya coba cari-cari contoh itu ya. Cari insya Allah skripsinya punya yang lain gitu kan, yang membahas tentang sumur resapan. Biar ada sebagai pembanding. Itu. Berarti Bu kalau misalkan ini sumur resapannya udah selesai, misalkan udah sesuai ininya, terus yang kita tadi direvisi, ini skripsi kita udah selesai kah? Bagaimana Ibu? Udah jadi tinggal sidang. Tinggal urusan administrasinya udah selesai belum? Itu yang jadi pertanyaan. Tapi Ibu SKPI-nya Bu. kalau misalnya SKPI belum selesai semua berarti belum bisa sidang ya Bu? Saya itu harus nanya sama netral ya. Ya Bu. Kalau dari Itu udah. neutral sih Bu, yang penting katanya daftar dulu aja. Nanti dikasih Oh, surat gitu. pengantar. Iya Bu katanya gitu. Baik, kayak kalau Daftar misalkan dan bayar. daftar, karena kan memang kalau udah daftar udah bayar kan berarti kan memang udah pasti bakal ikut mungkin gitu ya. Iya, Bu. Jadi mungkin mereka bisa memberikan surat surat pengantar mungkin seperti itu. Ya udah kalau memang kata netral bisa seperti itu ya it's okay Mangga. Kalian bisa Tapi ngejar. Ibu, tapi nilainya harus cukup ya Bu. Nilainya emang berapa sekarang? Kalau buat yang Februari katanya 3,5 nilai bukan nilai Bu, IPK-nya maksudnya. Februari, wisuda Februari. Buat yang ikut Ibu, Sidang. kalau misal ikut Sidang. seminar itu teh Seminar. katanya kata teman-teman Putri dengar katanya IPK-nya harus 3,5 katanya 3,6 Bu. Iya, sidang Bu, sidang Bu. pokoknya sidang. Iya, yang sidang. Infonya seperti itu. Tapi kayaknya kalian kalau sampai di 3,5 tahun enggak deh, kayaknya lebih tetap atau bayaran SPP juga kan yang semester 8? Februari Bu. Iya, Oh. Iya Bu, Udah lah, maksudnya terus SKPI kayak gitu juga pasti belum udah juga ya. juga cek lagi. Paling tidak mungkin yang biasanya teman-teman kalian di bulan Juli, di bulan Agustus, mungkin kalian bisa tuh habis Lebaran, mungkin Lebaran kan bulan April ya. Iya. Nah bisa lah di situ gitu. Bisa sidang di April berarti Bu ya. Bisa di awal gitu. Jadi nggak perlu nanti barengan sama yang lain bulan Juli gitu atau Agustus mepet. Aduh, itu teh sesuatu. Kalau sidang itu harus barengan sama yang lain. Kenapa? Berdasarkan kalender terbaru itu sidang Februari ya Bu? Jadi sebenarnya mah gini, kan itu tuh sidang sebenarnya mah ada aturannya. Aturannya tuh gini, kayak sekarang nih, kalau yang memang mau menyelesaikan sidang skripsi yang gasal itu berdasarkan kalender akademik itu sampai dengan tanggal 31 Januari. Maksudnya apa? Berarti memang supaya si mahasiswa tersebut tidak usah bayaran SPP lagi kayak gitu dan sudah masuk dalam yudisiumnya itu per 31 Januari 2025. Walaupun pasti nggak akan bisa ikut wisuda di Februari. Wisudanya mana nanti? Kemudian di September. Di September. Tuh. Jadi kalaupun misalkan semester genap itu kan kita mulai semester genap di tanggal 10 Februari. Iya. 10 Februari. Nah, periodenya itu 10 Februari sampai dengan akhir Agustus. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang dari periode Februari sampai dengan Agustus kalian mau sidangnya di bulan April misalkan, ya itu nggak masalah.
Mau di bulan Maret pas bulan puasa juga nggak apa-apa. Baik, Bu. Gitu. Baik, Bu. Terus sih. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu yang lain. Kalau misalkan memang ini kata Bunita udah oke gitu kan. Terus nanti cek-cek lagi aja penulisannya seperti apa. Ya udah mangga. Dicek lagi nilai-nilainya. Jangan sampai ada yang belum keambil mata kuliahnya seperti itu. Ya, Baik. Baik, Bu. itu aja sih. Stop aja itu dulu ya, diperbaiki dulu, direvisi dulu. Kalau misalkan memang nanti besok insya Allah saya kirim contoh ininya, contoh skripsinya. Tuh. Ya, ada yang mau tanya lagi, silahkan. Untuk sidang tuh tergantung kita yang mengajukan atau emang harus ada kelompok tuh gimana gitu? Enggak, bebas. Bebas ya. Ketika kita yang tergantung kita yang mengajukan ya, kalau udah selesai kita baru mengajukan itu. Iya. Oh, ini ada nih yang di IPB. Ada perencanaan sumur resapan dan bangunan pemanenan air pada saluran drainase komplek SMA atau Taufik Cimanggu Bogor. Ya, paling besok ya, coba saya kirim ya. Baik, Bu. Pokoknya kalau untuk sidang tuh nggak perlu nunggu-nungguan. Kalian mau kemarin kan saya udah nanya lagi, apakah memang dibatasi bla bla bla. Enggak. Kalau misalkan memang kalian mau, misalkan cuma kelompok kalian aja gitu yang sidang, ya emang nggak apa-apa. Untuk sidang tuh berarti perorangan Bu ya, nggak per kelompok kan Bu? Per kelompok, bertiga kalian nanti. Oh, bertiga. Kirain satu-satu. Sidangnya bertiga, Ibu, enggak sendiri-sendiri. Enggak, cuma ditanyanya mah sendiri-sendiri tetap. Oh, tapi kalau misal gini, Bu, misal yang sidang itu Putri dulu misalnya teh, yang lain belum siap, gimana Ibu? Nah, ya nggak apa-apa. Sendiri berarti ya Bu, bisa juga Sendiri. gitu. Bisa seperti itu, nggak masalah. Presentasi harus pakai bahasa Inggris. Yang Presentasi internasional. iya bahasa Inggris. Puput mah gak mau Ibu. Puasa Puput udah kesana, nggak bisa. Presentasinya bahasa Inggris, tapi nanti kalau menjawab pertanyaan boleh pakai bahasa Indonesia. Baik Ibu. Ya, Baik. apa belajar. Siun Ibu. Gitu. Baik. Oke, iya, ini ada nih. Jurusan dari iya nih, tuh. Ini saya baca abstraknya, berdasarkan beberapa metode ini diperoleh sebanyak 42 sumur resapan untuk metode SNI 03 dengan metode hidrologi. Oh iya, nanti kalian baca aja ya. Baik Baik Bu. Bu. Ini ada nih, punyanya IPB. Teknik sipilnya IPB. Oke, ada lagi? Cukup Bu. Sementara Cukup, cukup. oke. Itu besok aja. Kalian baca-baca dulu aja nanti dari skripsi punya orang. Nah, nanti bandingkanlah dengan yang sudah kalian kerjakan, oke? Baik, Bu. Baik Bu. Oke Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya pamit ya. Baik, terima kasih. Baik. Iya Ibu, makasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mantap dikit lagi ya. Insya Allah. Ayo bereskan gitu detik deh. Jadi kalau misal sidangnya bulan apa tadi teh, bulan Februari atau April misalnya teh, itu masih dipatok ke IPK gak ya? Ya enggak, itu mah maksudnya kita kan udah bayaran kalau ke 7 semester IPK, kalau ke semester 8 jadi patokannya di Jadi situ. kalau misalnya udah masuk semester 8 mah udah seadanya aja meren ya IPK-nya. Iya, jadi kalau syarat
Kalau 7 semester IPK 35. Kalau Oh, masuk ke semester gitu. 8 mah seadanya. Ini Jadi 2 menit aman. lagi mau dilanjut. Nah, cukup Gimana? segitu. Cukup ya. Nanti kita revisi, kita bagi-bagi revisi kayak gini. Nanti mau kumpul lagi ya Kang hari Minggu atau gimana? Terserah. Iya di grup aja ya, di infoin. Iya, siap. Oke Terus lah. Put, kalau bisa besok konfirmasi ke Bunita lagi. Kayaknya. Iya. Terkait Kapan ya? terkait Terkait nilai apa? terkait nilai itu tadi. Heeh. Ya nanti di grup aja ya, Ya. diketik ya pertanyaannya. Ya gitu aja Kang Puput pamit. Dadah, assalamualaikum. Yo, Bisa salam. Sadayana. Dadah.